Ini berbeda dengan pemilu 2019, pada pemilu 2024 tidak akan ada debat khusus calon presiden maupun calon wakil presiden karena semuanya akan dihadirkan secara bersamaan. Lalu apakah format baru ini bisa berpengaruh pada elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres? Kita akan bahas bersama Said Iman Ahmad, pengamat politik SMRC. Selamat malam Mas Said. Selamat malam. Mas Said, kalau kita bicara elektabilitas terlebih dahulu ya, ini sejauh mana Anda melihat format debat tanpa giliran khusus cawapres ya berpengaruh untuk elektoral pasangan capres-cawapres ini? Oke, pertama secara umum saya melihat bahwa dalam beberapa kali pemilihan umum atau terutama pemilihan presiden, juga beberapa pemilihan kepala daerah, sebenarnya debat publik itu cukup berpengaruh sebetulnya. Apalagi kalau pasangan atau calon yang maju itu sangat kompetitif. Jadi di situ kemudian debat menjadi penting. Dalam studi yang kami lakukan misalnya sejak 2014, 2019 sampai sekarang, itu pada pemilu terutama pada pemilu 2014 itu ada hubungan yang cukup kentara ya antara mereka yang menonton debat lalu kemudian mempersepsi siapa pemenang berdebat dengan pilihan politik mereka dalam pemilihan presiden. Pada saat itu Pak Joko Widodo cenderung dianggap oleh publik yang menonton debat itu unggul di dalam perdebatan dengan calon presiden ketika itu Prabowo Subianto. Dan kita tahu hasilnya bahwa Joko Widodo kemudian memenangkan pemilihan umum. 2019 juga demikian di dalam debat-debat yang terjadi, baik menurut persepsi publik maupun kita bisa melihat ya secara objektif bahwa Pak Joko Widodo dalam setiap kali debat dengan Prabowo Subianto di dalam 2 kali pemilihan presiden itu cenderung unggul di dalam debat-debat itu dan kemudian kita tahu bahwa dia memenangkan pertarungan. Bukan hanya pemilihan presiden, pada pemilihan kepala daerah misalnya di DKI Jakarta yang paling fenomenal, itu sebelum terjadinya debat atau sebelum muncul para calon kepala daerah ketika itu, calon gubernur ketika itu muncul di publik di dalam mengajukan gagasan-gagasannya, ada kecenderungan Agus Harimurti Yudhoyono. dengan Silvi ketika itu banyak sekali hasil survei menunjukkan mereka unggul dibanding Ahok, juga dibanding Anies. Tetapi kemudian setelah muncul debat itu kemudian berbalik. Oke, tapi gini, kalau Anda melihat bahwa contohnya tadi adalah capres versus capres begitu ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di 2 kali debat. Kalau saya ingat awal November itu kan SMRC bilang nama-nama cawapres ini belum bisa dianggap berpengaruh besar pada elektoral pasangannya masing-masing. Dengan perubahan format seperti ini, apa jangan-jangan memang ya sudah tidak ada pengaruhnya untuk elektoral dari pasangan masing-masing, cawapres akan berdebat atau tidak? Ya, betul sekali bahwa posisi cawapres saya kira kita masih konsisten melihat belum ada pengaruh yang signifikan pada kedipilihan capres. Walaupun misalnya setelah pendaftaran ada perubahan di mana Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran itu kemudian mengalami kenaikan suara pasca pendaftaran. Tetapi saya kira itu bukan faktor cawapres, itu lebih pada faktor persepsi publik mengenai arah dukungan Joko Widodo. Dalam teori mengenai economic voting sebetulnya kan sangat lumrah diketahui bahwa publik yang merasa puas dengan kinerja pemerintah itu akan cenderung mendukung calon yang dianggap dekat dengan pemerintah atau bagian dari kubu politik pemerintah. Oke. Dan saya kira bukan karena Gibrannya kemudian suara Prabowo Subianto naik, tapi kehadiran Gibran di sana menunjukkan kehadiran Joko Widodo. Jadi sebenarnya ini faktor Joko Widodo yang lebih dominan. Kalau kita konsisten dengan temuan-temuan di awal yang menemukan bahwa posisi cawapres itu tidak menyumbang signifikan baik kenaikan maupun penurunan suara daripada capresnya. Kalau kita balik lagi ke format debat yang ini kan sementara ya, untuk sementara memang detailnya belum diumumkan oleh KPU. Tapi kalau tanpa format khusus cawapres saja, capres saja, ini menurut Anda mana yang dianggap lebih bisa mendongkrak suara masing-masing pasangan capres cawapres ini?
Saya kira itu tergantung ya, tergantung penampilan mereka. Kan bukan berarti bahwa format yang sekarang tidak kemudian memberi peluang bagi seorang cawapres untuk kemudian muncul juga di dalam apa namanya Adu gagasan ini ya. perdebatan itu, adu gagasan. Bahkan dalam ketika capres nanti muncul kan tetap ada cawapresnya yang mendampingi dan mereka tetap punya kesempatan untuk bersuara sebenarnya. Tetapi yang lebih penting saya kira adalah bukan soal format ya, tetapi gagasan yang dimunculkan itu sesedikit atau sebanyak pun ruang yang diberikan kepada mereka, tetapi apakah mereka menunjukkan satu gagasan, misalnya katakanlah karena sekarang ini publik approval rating terhadap pemerintah sangat tinggi, Mhm. apakah gagasan yang mereka kemukakan itu bisa meyakinkan publik bahwa mereka akan melanjutkan misalnya Hmm. keberhasilan-keberhasilan yang apa namanya diberikan oleh pemerintah saat ini. Oke, atau jangan-jangan karena masyarakat sudah melihat para pasangan capres cawapres ini juga kerap memaparkan visi misi mereka di ruang publik, bagaimana mereka melihat jangan-jangan sudah dianggap cukup begitu? Saya kira agak berbeda ya, karena selama ini kan saya menduga bahwa debat-debat tidak ada debat juga sejauh ini. Hanya pemaparan visi dan misi dan itu saya kira daya jangkaunya terbatas. Tetapi dalam debat yang resmi, kalau kita berkaca pada dua pemilu atau dua pilpres sebelumnya itu cukup banyak disaksikan oleh publik. Misalnya pada 2014 di debat kedua itu sekitar 56% publik Indonesia menonton dan mereka memberi penilaian di sana. Dan juga saya kira yang perlu diingat bahwa sekarang ini walaupun sudah mendekati pemilu, tetapi masih cukup banyak ya apa yang kita sebut sebagai swing voters Hmm. atau pemilih yang lemah gitu, yang masih sekarang sudah memilih tapi mungkin masih berubah. Masih sekitar 20 sampai 25% publik yang sudah punya pilihan presiden itu masih mungkin berubah. Dan itu Lalu bisa ditambah tergantung dengan dari adu gagasan nanti, begitu maksud Anda? ya, saya menduga bahwa mereka yang masih mungkin berubah pilihan ini sangat mungkin kalau kemudian kurang meyakinkan calon presiden yang didukungnya sekarang ini Baik. bisa jadi mereka pindah karena mereka menyatakan masih sangat mungkin Untuk untuk berpindah pilihan mempertimbangkan banyak hal begitu ya. Terima kasih ya, Saidiman betul. Ahmad, pengamat politik Ya, SMRC sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. siap. Selamat malam.